Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pastinya kita sering mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ud'uni astajib lakum. Pada firman ini Allah subhanahu wa ta'ala berjanji bahwasanya kalau kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengijabahi daripada doa kita. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menepati janjinya. Tidak mungkin doa seorang hamba tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi timbul pertanyaan, sering sekali kita berdoa kepada Allah, tapi doa kita belum tampak di hadapan kita ijabahnya. Seringkali kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita kadangkala merasa belum dikabulkan doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW, beliau memerintahkan kita semua tatkala kita sedang berdoa, Nabi perintahkan, wa antum muqinuna bil ijabah. Ini adalah syarat yang terpenting. Nabi perintahkan ketika kita sedang berdoa, kita itu harus dalam keadaan yakin Allah akan mengijabahi daripada doa kita. Kemudian perlu juga kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai, orang yang hatinya lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita fokus hanya kepada Allah. Jangan jadi kita orang yang lisannya berdoa, memohon kepada Allah, tapi hati kita fokus ke perkara yang lain, apalagi fokusnya ke duniawi dan lain sebagainya, karena itu akan menjadikan doa terhijab daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau adalah seorang ulama yang besar yang makam beliau ada di Empang, Bogor, yang sampai pada saat ini banyak sekali orang-orang berziarah ke makam beliau. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau menjelaskan bahwasanya istajib lakum, Allah akan mengkabulkan daripada doa-doa orang yang berdoa, itu sifatnya adalah pasti, kata beliau. Akan tetapi hanya saja pengkabulan doa itu ada kalanya dikabulkan dengan segera. Dia berdoa kemudian diijabahi sama Allah Ta'ala. Ada kalanya juga ijabah doa itu Allah Ta'ala kabulkan, tapi bukan saat itu, akan tapi berapa saat kemudian atau mungkin berapa tahun kemudian. Ada kalanya juga dikabulkan kala ada di akhirat. Alhasil semua pasti dikabulkan doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan juga bahwasanya Allah tidak mengabulkan segera itu pasti karena ada hikmah, karena pasti ada kebaikan untuk kita semua. Akan tetapi kita tidak tahu kebaikan apa yang akan Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika Allah akhirkan pengkabulan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang anak kecil yang dia datang kepada ayahnya untuk meminta harta. Ketika dia masih kecil, kanak-kanak, dia datang kepada orang tuanya minta harta yang besar, pasti orang tuanya akan menolak. Orang tuanya tidak akan memberi daripada permintaan anaknya. Anak dia pulang, dia pergi dalam keadaan menangis, karena dia merasa orang tuanya tidak memberi kepada dia. Ini bukannya orang tua zalim kepada anaknya, bukannya orang tua tidak mau memberi kepada anaknya, karena kalau diberi segera permintaan anak tersebut akan menjadikan malapetaka bagi anak tersebut. Yang masih kecil belum bisa memegang uang. Akan tetapi kalau anak tersebut sudah usia besar, pasti orang tua akan memberikan harta yang besar kepada anaknya untuk dipakai untuk modal usaha, dipakai untuk mencari ilmu agama dan lain sebagainya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikabulkan sekarang, karena disebabkan kalau dikabulkan sekarang bisa jadi menjadi malapetaka untuk kita. Allah kabulkan di waktu sekiranya kita mampu untuk menerima daripada pemberian tersebut. Ikhwan yang dimuliakan Allah, teringat satu kisah. Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau pernah berjumpa dengan seorang wanita yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah tapi tidak memiliki seorang anak. Seorang perempuan tersebut dia berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberikan saya seorang anak, wahai Nabi Musa. Maka ketika itu Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau bermunajah kepada Allah. Beliau berbicara, kalimullah, berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ta'ala mengatakan, ya Musa, inni katabtuha akiman. Wahai Musa, aku Allah sudah menetapkan perempuan tersebut adalah perempuan yang tidak mungkin bisa memiliki seorang anak, seorang perempuan yang mandul. Maka ketika itu Nabi Musa beliau sampaikan ucapan Allah Ta'ala tersebut, kabar daripada Allah Ta'ala bahwasanya Allah sudah menetapkan perempuan tersebut adalah perempuan yang tidak bisa memiliki anak. Maka perempuan tersebut dia pulang,
dalam keadaan dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita selang berapa tahun daripada perjumpaan Nabi Musa dengan seorang wanita tersebut, berapa tahun kemudian Nabi Musa berjumpa dengan wanita tersebut? Ternyata perempuan tersebut sudah menggendong seorang anak yang masih kecil. Nabi Musa alaihissalam, beliau kaget melihat pemandangan seperti itu, dan beliau khawatir bahwasanya perempuan tersebut mencuri daripada anak orang lain karena ingin memiliki seorang anak. Maka ketika ditanya kepada perempuan tersebut, siapa anak ini? Maka perempuan tersebut dia mengatakan, hadza ibni. Ini adalah anakku wahai Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah anak yang aku lahirkan wahai Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Musa alaihissalam, beliau teringat bahwasanya Allah sudah menetapkan bahwasanya perempuan tersebut adalah perempuan yang mandul. Nabi Musa langsung lari kepada Allah, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, kullama katabtuha akiman nadatni ya Rahim." Perempuan tersebut wahai Nabi Musa, setiap kali aku tetapkan perempuan tersebut adalah perempuan yang mandul, tidak akan memiliki anak. Setiap kali aku tetapkan seperti itu, dia selalu memanggil namaku, ya Rahim, ya Rahim. Dia menyebut Hakim, aku mencatatnya Hakim, dia menyebut aku ya Rahim. Hakim, Rahim. Aku malu tidak mengabulkan daripada permintaan daripada hambaku tersebut. Dia tidak putus asa daripada rahmatku. Dia tidak putus asa daripada takdirku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya doa kita pasti akan diijabahi. Kita jangan berputus asa daripada doa yang belum diijabahi. Karena Allah tidak mengabulkan doa kita segera, karena di situ ada kebaikan untuk kita. Allah akan kabulkan doa kita dalam keadaan kita mampu untuk menerima daripada permintaan kita, dalam keadaan kita bisa menerima permintaan kita, dalam keadaan kita ridho kepada Allah, dalam keadaan kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.